Sobat Jeep TV, jumpa lagi dengan gua Rindra dan Bimo. Yes. Kita berdua lagi. Nah, kemarin kan sudah kita review ini mobil di belakang nih. M715. M715 yang custom bikinannya Om Diki. Nah, Om Diki tuh Sobat Jeep jago banget soal kelistrikan nih. Ngoprek listriknya. Ngoprek listrik. Mobil off-road deh. Benar. Jadi yang rumit itu nggak cuma ngitung geometri suspensi, ngitung final gear, tapi listriknya juga susah kita ngitungnya. Karena sorry deh tuh. Masang wins saja. Ternyata nggak asal masang doang. Benar, gitu. benar. Ada hitungannya. Benar, ada hitungannya. Nah, gimana sih cara ngitung-ngitungnya? Kita langsung nanya ke Om Diki aja kali ya. Ya, kita ke dalam. Om Diki. Turunin wins. Nah, pas nih. Halo. Pas banget. Banget. Halo Om Diki. Halo Om. Apa kabar? Baik Om. Baru kemarin kita baru ketemu sih. Cuman sekarang kan beda cerita. Iya benar. Kemarin M715. Iya. Sekarang sesuai tadi kita ditelepon Om. Siap. Kalau mau masang wins, Iya, bener. Kayak punya aja. Kan kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Om Diki Ya, sedikit. Ternyata masang wins Om nggak sesimpel yang kita lihat gitu. Nggak semudah cuman beli, Ya beli pasang bikin bumper, pasang gitu enggak Om ya? Iya Om. Ternyata. Banyak Ya. hitungannya ya. Jadi gini Om, kalau rumusnya sih sebenarnya sederhana aja Om. Yang kita pakai itu sebenarnya pelajaran waktu SMP mungkin ya. Yang rumusnya itu cuma P kali V gitu loh. Nah, Lo pasti nggak tahu deh. Pas gue cabut kantin. Dia tidur nih Om pasti. Nah. Pelajaran fisika. sama Om. Jadi sebenarnya waktu itu baru dari warung Om. Dari warung pas masuk pasti sebutin itu. Oh jadi sama. Nah, jadi masih ingat. Oke. Gitu. Sering cabut juga ternyata. Oh itu salah satu keahlian juga Om dulu. Jadi kalau loncat pagar ini cepet banget Om. Waktu zaman SMA. Nah, ini jadi pada saat kita pasang wins, yang harus kita perhatikan adalah tipe dari winsnya, kemudian data sheetnya, jadi speknya seperti apa, misalnya rating pulling rate-nya berapa, kemudian drawing ampere-nya dari setiap motor itu berapa. Nah, itu yang harus kita perhatikan karena dari spek itulah kita bisa menentukan posisi aki, kemudian sizing kabelnya, kemudian alternatornya. Nah, itu harus kita cocokkan semua karena kalau enggak bisa jadi overspec, bisa jadi underspec Om. Berarti gini Om, sebelum ini kan, sebelum Sobat Jeep nggak tahu nih yang kita omongin, kita ngomongin winsnya nih kita patokin ininya, speknya di Motor XP 824 ya. sama motornya 9,5 XP. Ya. Nah, datasheetnya kita cantumin nih di bawah. Ya. Dengan datasheet tersebut, kabel wins yang rekomend di 70 mm Om. Sebetulnya enggak Om. Jadi gini, kalau kita bicara peak, peaknya di motor XP itu pada saat maksimum dengan konfigurasi gearnya dan sebagainya yang kalau di aslinya XP ya, itu sampai dengan 9.500 lbs atau 9.500 pound. Drawing ampere dari motor ini sekitar 400 ampere Om. 400 ampere Ya, yang dia butuhin. Yang dibutuhkan 400 ampere. Oke. Nah, kalau setelah kita ketemu drawing ampere 400, kalau misalnya kita mau konfigurasi bisa maksimum si motor ini, kita tinggal cari datasheet kabel carrying ampere-nya Om. Ya. Nah, kabel carrying ampere itu kita cari yang bisa dilewatin 400 ampere, sizingnya berapa Om. Nah, Akhirnya ketemu di yang Sebenarnya ideal yang itu ideal adalah sekitar kalau ini ngomongin kan datasheet ya, kita ya, ngomongin kalau datasheet ya. ya. Soalnya kalau kita bicara lebih lengkap lagi, itu kan kayak misalnya kabel yang masuk ke dalam konduit, kabel yang masuk di ducting, dan kabel yang kita instalasi open air, itu ratingnya beda-beda Om. Tapi kita ambil yang simpel aja, bahwa ini kita open air lah ininya, instalasinya. Nah, untuk open air itu kurang lebih sekitar 185 mm square. Berarti lumayan gede tuh Sobat Jeep, sekitar segini? Ya, sekitar segini Om kabelnya Om. Sekitar segini, gede banget. Nah, kabelnya. itu enggak betul sepipa Om. Itu kalau misal kita mau masang, untuk bendingnya, Untuk belok-belokinnya susah. belok-beloknya udah susah banget. Nah, terus yang kedua, ini ke solenoid nggak bisa masuk nanti. Lihat kalau di lebih besar dari ini, Besar dari 70. ya nggak bisa masuk. Nah, pilihannya banyak. Kalau misalnya kita mau pakai kabel ini yang 70, itu kita bisa tarik antara 2 atau 3 kalau mau full ya. Tapi sebetulnya kan
motor itu juga dia loadnya naik turun om, tergantung bebannya. Jadi nggak terus gitu. Nggak terus di 400 ampere itu. Betul. Nah jadi kalau kita ambil average-nya dari beberapa kali kita percobaan tuh 70 udah cukup ideal om. Oh, 70 mm. Ya, sudah cukup untuk inilah, untuk performance-nya motor XP ke 824. Nah, kalau misalnya memang mau lebih bagus ya tadi pasang mendekati ke 185 mm square. Nah, karena udah nggak masuk kan nanti ke solenoid, bisa nanti di sini bikin satu junction om. Dari kabel besar baru ke kabel kecil yang ke solenoid aja. Nah, yang jaraknya juga lebih dekat. Jadi okay. si kabel kecilnya cuma butuh katakan sejengkal untuk ke sini om gitu om ya? Ya betul. Jadi kalau bisa udah deket kan lossesnya sedikit om. Jadi soalnya power yang standby udah sampai situ udah besar banget ya. Jadi itu pertimbangannya kenapa pakai kabel gede kalau jarak kaki sama winch jauh ya. Betul. Iya. Karena kalau mobil off-road biasanya ruang mesin tuh udah penuh, engine gede. Iya, udah penuh. Ruang mesin, ruang interior juga penuh. Nah, bener. Itu kan Om tadi udah ngomongin dari mulai kabel. Nah kan pertimbangan yang lain, winch itu kan bukan cuma kabel nih Om. Kita ngomongin dari alternator, dari akinya. Nah, itu gimana Om? Gitu. Dengan data spek 9,5 XP ini ya. Ya. Yang motornya. Tadi, motornya. Nah, itu dia yang rekomend berapa tuh? Kalau misalnya untuk aki sendiri, seingat saya, tapi ya saya biasa kan balik ke, saya lihat data sheetnya om. Nah, saya nggak ngapalin semua. Kalau tidak salah nih untuk baterai requirement-nya adalah sekitar 660 cca om. 660 cca. Ya, untuk Wins 874. Nah, yang udah pakai ini ya, yang pakai XP motornya om. Nah, terus untuk alternator om, kalau saya biasanya kalau kita lihat ruang mesin itu masih memungkinkan, saya lebih prefer pasang alternator itu 2 om. Double alternator gitu. Ya betul. Pasang alternator 2, kemudian akinya juga 2. Yang satu kita pakai khusus untuk engine sama auxiliary yang asli dari bawaan mobil ya. Jadi itu kita nggak ganggu. Nah, yang satu lagi khusus untuk winch saja om. Atau kalau misalnya ada peralatan tambahan lain ya pakai yang baru ini. Ya, pakai yang di winch ini. Jadi kita nggak ganggu. Tambahan itu ya, jadi nggak mengganggu gugat aslinya. Ya, jadi kalau misalnya cukup, biasanya kita pasang antara 2 sampai 3 baterai om. Akinya 3. Ya. Jadi winch aki sendiri. Betul. Aki yang satu lagi buat yang bawaan si mobil. Satu lagi buat tambahan ya, alat listrik tambahan. Ya, jadi kan kadang-kadang kalau pas kita main malam itu waktunya istirahat kan, ya kita perlu masak nasi om, buat pakai rice cooker, lampu-lampu. Nah itu biasanya kita pakai baterai yang ketiga om. Pakai baterai yang ketiga, konektornya itu pakai solenoid om, atau kontaktor. Jadi pada saat engine running dia akan close. Nah, jadi ikut charging. Dari alternator masuk om. Jadi baterainya selalu dalam keadaan penuh. Nah, begitu engine stop, kontaknya off, di open. Nah, jadi kita bisa pakai itu sampai baterai itu habis. Dan besok kita mau jalan, nggak akan ada masalah. Bisa lah dan sebagainya. Baterainya nggak akan kegugat ya. Betul. Nah, kemudian biasanya saya pasang juga beberapa cut off om. Masing-masing alternator dan masing-masing baterai itu punya sendiri. Nah, tapi saya pasang satu juga buat tie-in om. Tie-in antara line A dengan line B. Jadi pada saat yang main baterainya problem, kita bisa minta bantu dari baterai yang sebelahnya. Itu juga sebaliknya. Jumper tanpa kita kabel. Betul. Ya, jadi kita nggak repot. Nah, alasan kedua, kenapa saya pasang 2 alternator? Ini kan yang aftermarket tuh ada om, yang sebenarnya ampere besar. Klaimnya sih antara 200 sampai 350. Tapi harganya lumayan mahal ya. Nah,
kebetulan saya kalau mikir-mikir, waduh, lumayan juga nih kalau segitu. Saya cari alternatif lain. Nah, jadi saya cari yang harganya cukup terjangkau, saya pasang 2. Nah, itu supply-nya yang selama ini kita pakai sih cukup ya, Om. Nah, hanya kelebihannya menurut saya gini, kalau misalnya alternator 1 meskipun besar, begitu udah rusak pas kita lagi main, hari itu juga di waktu itu juga kita harus repair, Om. Kalau enggak ya nggak jalan. Iya, kalau nggak jalan. Nah, Om Diki, kan tadi Om Diki udah ngebahasin soal kabel nih, Ya. Om, pemilihan kabel. Nah, kabel itu kan berarti sebagai pengantarnya. Ya, Kita ngomongin dari sumbernya nih, ya, Om. oke. Sumbernya kan ada alternator sama aki. Ya, betul. Nah, bisa dijelasin sedikit, Om, pemilihan aki dan alternator? Oke. Ya nggak salah. Iya, nggak salah. Ya. Biar Mungkin nggak- kita biar nggak tekor. ngomongin cari aki yang ini kali, Om. Yang rekomen ada nggak, Om? Di dalam. Stok-stoknya Om. Oh, ada nanti kita ambil. Oh, siap. Ke sini. Iya. Lagi puasa suruh ngangkat aku sama Rindra. Baru 1. Gue 2 nih. Enggak, Deng. Ini udah di sini. Nah, mana Om Diki tadi? Ini nih, Om Diki. Oh, ini. Om, udah ada akinya nih Om. Ya, Nah, Om. cara milih aki, Om. Ini mumpung udah ada 3 nih jenis aki yang biasanya dipakai sama Yang ada di mobil off-road. Iya, teman-teman off-roader nih. Nah, jadi gini Om, kalau yang ini orang sering sebut baterai kering. Oke, Kalau ini, bisa dibolak-balik nih ya. ya bisa dia posisinya mau miring mau terbalik nggak apa-apa, Nggak apa-apa. karena memang kering. Nah, kalau ini aki MF Om atau VRLA. Oke. Jadi atasnya ini udah nggak ada untuk ini ya, untuk masukin. cairannya. Ya, Ya, habis diisi, di-seal gitu Om. ya betul di seal. Ya, free maintenance berarti ya. Betul, berarti free ininya. maintenance. Tapi basicnya sebenarnya ini masih aki basah Om. Masih basah. ha. Hanya fluidanya diganti pakai gel. Oke. Itu aja, masih lead acid battery. Nah, Om, cara milih aki apanya Om yang dilihat? Ya. Kan? Misalnya kita pakai Wins 874 nih Om. Ya. Aki yang rekomen dan yang sebenarnya yang paling Ukurannya apa sih ukurannya yang dilihat, bener gitu loh Om. Nah, kalau yang direkomend tuh biasanya dari ini Om, dari CCA sama AH-nya. Nah, tapi kalau misalnya tipenya mau pakai yang kering atau pakai yang basah atau MF, yaitu tergantung inilah kemampuan waktu masing-masing. Om? Benar-benar. Oh, Bukan waktu. duitnya ada. Iya, duitnya banyak, waktunya yang kurang. Iya, makanya. Nah, jadi disesuaikan aja Om. Sebenarnya Oke. kalau udah alternatornya bagus, kabel alternator ke akinya juga bagus, Oke. pasti awet juga kok Om. Oh, gitu. Nah, jadi kayak baterai ini Om, ini udah jelek bentuknya? udah jelek bentuknya Om, udah hampir 7 tahun tapi masih saya pakai. Oke. Nah, AH-nya berapa sama CCA-nya berapa Om yang rekomen? CCA untuk 874 tuh kurang lebih sekitar 650 ke atas ya Om. 650 ke atas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Semakin besar? semakin besar ya semakin bagus Om. Oke. Pertimbangannya apa tuh Om? Dia semakin besar. Kalau CCA semakin besar tuh apa yang didapat dari si motor Win? Ininya power pada saat dia muter ya, Om. Waktu dia lagi butuh si listriknya. ya. Nah, kalau misalnya berapa lama energi yang kesimpan yaitu di kapasitas baterainya Om. Si AH-nya itu. AH-nya, Oh, ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngelihat Optima yang red top AH-nya 50 tapi CCA-nya ada 1000 nih. Ya, Berarti udah lebih dari cukup ya nih Om ya. lebih dari cukup Om. Jadi Oke. kalau ini maksudnya CCA itu adalah cold cranking ampere Om. Cranking ampernya. Ya, jadi baterai ini tanpa di charge dia bisa cranking berapa kali gitu. Oh. Nah, si Wins itu yang butuh tuh crankingnya juga dia Om ya. Ya, itu dan ya tentunya energi yang disimpan Om. Karena kan begitu kita pakai jangka waktu panjang terus-terusan, si baterainya kan akan cepat habis. Sementara kecepatan antara discharge sama charging pasti lebih cepat discharge-nya ketimbang charging. Ketimbang Oh, chargingnya. Oke. jadi kalau cepet, Iya. Ya, kalau cepet Om. Oke. kalau cepet ngisi. Nah, yang tadi gua gotong apa tuh Om? Nah. Habis disuruh gotong sama Rindra. Kalau ini Kan berat. baterai yang sebenarnya ini idealnya buat UPS Om.
menara Antena BTS, gitu. antena Ya, BTS. baterai buat UPS Tapi kan atau buat banyak yang pakai tuh di Iya, anak-anak off-road Ya, lumayan pakai, banyak pakai. Nah, sebetulnya ini kurang ideal Om. Kenapa? Karena di baterai seperti ini dia nggak bisa ngerilis CCA-nya cepat. nggak power yang besar, ampere yang besar keluar tuh nggak bisa karena konstruksi dari selnya Om. Oke. Nah, kalau untuk charging biasanya baterai seperti ini dia requirement-nya yang slow charging. Jadi nggak bisa ampere besar. Maksimum 20 ampere konstan. Oh gitu. Nah, kalau kita pakai alternator yang besar-besar malah rentan Radianya rusak. kalah. Ya. Jadi emang karena dia fungsinya bukan buat supply listrik gede, Ya. tapi buat nyimpen listrik yang lama ya. Betul. Laki BTS ya. Dan biasanya karakter dari bebannya juga konstan, Om. Kalau yang fluktuatif Iya. ekstrim, Malah nggak kepake. ya kurang ideal, Om. Tidak ideal lah. Oke. Nah, kan tadi udah aki nih Om, berarti udah ngomongin aki. Si alternatornya Om, berapa Om yang dibutuhin? Biar Kalau- misalkan kita pakai aki si 50 AH tadi kada Ya. Om bilang tuh CCN 1000. Buat dia biar ke supply lagi setelah kita Ya pakai. nggak tekor tadi. Nggak tekor, Ya, nggak nggak. telat tadi. Berapa pakai alternator berapa Om? Ya kalau misalnya sebenarnya kalau alternator Om yang sekarang kan udah pakai IC. Makin besar makin bagus Om, karena makin ngisinya juga makin cepat dan dia akan ngatur berapa ampere yang disuplai, tegangannya dan sebagainya itu dari IC. Dari IC. Ya, jadi kalau misalnya kita katakanlah ini 50 AH, kita pasang alternator yang 100 ampere, nggak masalah Om. Udah cukup banget. Iya, malah kalau bisa jangan di bawah ini malah. Jangan di bawah ratingnya si baterai. Karena 50. Jangan di bawah. Ya. Oke. Berarti dengan pakai cuman 100 aja udah cukup ya? 100 100 cukup. ampere atau 90 Ya. ampere. 100 cukup. Cuma kadang-kadang di mobil off-road itu kan Banyak yang lain-lain. banyak yang lain perangkat tambahannya banyak, kemudian baterainya juga bisa lebih dari satu kan. Oke. Nah, jadi kalau katakanlah misalnya pasang yang ini 2, ya kita pasang alternator 140 ampere lebih bagus Om. Oh, karena dia udah butuh 100 sendiri ya, si akinya karena Ya. 2 biji ya. Oh, iya benar juga ya. Makanya kita nanya. Iya benar. Jadi Kita kalau mencari ilmu di sini. sama-sama belajar Om. Cuma bedanya siapa yang duluan aja. Iya. Kan kalau Om Dika emang ini sering berurusan sama kelistrikan dia. tadi kan. Main ngerti belum? Ngerti yang itu, tapi gue pengen nanya lagi. Oke. Sama Om Apa Diki, itu? mumpung di sini. Kita Ya kan? tanya banyak pokoknya. Iya. Om, andai kata nih misalkan, bis udah benar, saya beli akinya udah benar, alternator pakai 2 benar semuanya. Kalau ada yang nggak benar dikit sih, nggak benar dikit. Iya, biasanya kan masalah Ya, masalah ini lagi Om. Masalah waktu. Masalah waktu kan. Itu ada yang kalah nggak sih Om? Nah, jadi gini Om, kalau misalnya semua speknya udah cukup, instalasinya udah benar, itu motor biasanya awet Om. Oh, justru yang bikin motor awet tuh karena supply semua listriknya benar. Betul. Bukan bebannya kegedean ya. Terus sama. Iya. Tapi itu Bukan overheat. ada juga, betul juga Om. Jadi Ada juga. dalam arti gini, semua suplainya bagus, instalasinya bagus, itu motor juga awet Om. Tapi balik lagi, penggunaannya ideal atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya nge-winch yang berat, terus kita masih paksain pakai single line, pasti motor juga akan jadi panas juga tetap. Kalau udah kena, buang atau bisa dibenerin. Ya dulu banyak tuh Om pengalaman teman-teman saya tuh pas kena kabelnya jelek-jelek, kira si motornya nih Om Awas. Oh, dia- ngalangin Oh, iya, ya. motor. pada rusak Om. Oh, jadi motor winch ini rusak justru karena dia under voltage, karena dia Ya, nggak sesuai sama ininya Sesuai- ya. nggak sesuai rekomend sama ya? requirement-nya Om. Requirement-nya, Jadi oke. dia panas terus rusak. Biasanya yang rusak itu adalah karbon brush-nya Om. Itu yang paling pertama kena. Ya, Oke. karbon brush itu bisa karena pemakaian yang memang sudah lama, jadi udah tipis, atau karena memang tegangannya terlalu rendah, terus panas, akhirnya jadi lebih cepat ini Om terkikis ya. Oh, Itu kalau dulu saya dengar berasnya habis. Iya, brushnya habis. Nah, terus Nggak bisa ngebor. Berasnya ini habis. Om, yang kedua rotornya hangus Om, Oh, karena pas panas tadi, ini kan ada ini kalau yang baru kita lihat, ini seperti kawat biasa. Ini sebenarnya ada lapisan insulation-nya Om. oh di ininya ya, tipis. Agak Ya, bening-bening ini Om. Ya, ada coating. Bening-bening mengkilat itu ya. Ya, coating insulation. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya dia udah terlalu panas, coating ini akan crack. Nah, terus short. Oh, pecah lepas sendiri
karena nggak ada pelindungnya. Ya, Dia jadi malah short. nyamber, short. Itu yang bikin jebol. Ya, kalau orang zaman dulu sih bilangnya konslet ya. Berarti itu penyebab dia konslet ya karena dia panas karena voltasenya kurang biasanya. Atau dia penggunaannya berlebihan. Bisa kombinasi. Kombinasi Nah, semua ya. bisa Oke. dari dua hal tadi bisa. Jadi ini si insulation ada temperatur ratingnya Om. Yang umum dipakai adalah kelas F yang sekitar 140 derajat. Apalagi tuh Om kelas F, emang ada kelas A, B, C, D Ada gitu. Om untuk insulation. Jadi makin bingung mas. Salah. Lu kelas A, lu kelas apa? Kalau insulation class ini di insulation winding ada grade-nya Om. Jadi si kelas itu menentukan berapa maksimum temperatur sampai dia crack. Nah, kemudian ada ininya Om, temperatur untuk dia kerja tuh sampai berapa yang ideal. Nah, jadi kalau misalnya si batas temperatur itu udah terlewat, nah ini pastinya rusak gitu. Iya, Oh, yang crack tadi Om ya? Ya, jadi si Pecah itu tadi ya? insulationnya rusak, kemudian short. Nah, ini masih bisa di repair Om. Jadi nggak Sisa perlu. motornya? Iya, jadi rotornya itu bisa di repair. Yang pas lo max dibuang-buang ya? Iya makanya. Yang pas berangkat max, katanya motor dibuang-buang. 500 motornya digeletak-geletak aja tuh di hutan. Sayang Om, sekarang kan harganya lumayan Om ya. Itu padahal bisa kita repair Om. Oh bisa? di Bisa, Om. repair. Lu balik ke 500 Iya 2 tahun yang lalu tapi. masih ada jadi fosil di situ paling ambil aja. Iya, jadi baik stator maupun rotornya itu bisa kita repair. Bisa Om. dibenerin lagi. Oh. Iya, bisa. Berarti yang rusak di motor Wins itu nggak cuma beras, tapi si stator ini dan si rotornya, Om ya. Ya, nah itu kenapa dibuang-buang? Karena memang dulu itu jarang ada yang bisa repair Om. Sebetulnya bisa di repair, mungkin belum pada tahu aja gitu loh. Oke. Oh, tapi Om Diki udah pernah repair dan banyak yang benerin nih. Iya, sering Om. Ah, Dulu ya udah. setiap habis ada event-event besar tuh kadang bisa sampai 20 biji kita benerin Om. Oh iya. Nah, terus kalau sekarang lebih enak lagi malah. Nah, Sekarang itu untuk kalau dulu kan ini harus kita repair nih Om. Nah, sekarang tuh udah ada ininya, udah ada partsnya. partsnya tinggal beli berarti ya. Oh, udah tinggal beli parts ya? Ya, dan kalau misalnya kita rotornya udah ada, ya kita nggak perlu repot-repot repair ini lagi. Kita tinggal oke. ganti aja gitu. Oh, gitu. Jadi buat teman-teman yang punya motor XP rusak, jangan dibuang. Jangan dibuang. Kalau mau dibenerin, bawa ke Om Diki aja. Telepon aja, main ke bengkelnya Main ke Onion bengkel. Boys. Oh, ini anak bawang. Anak bawang. Kita Kalau memang bahasa- baru kemarin-kemarin aja main off-road ya. Onion Boys. Tadi kita udah ngebahas kabel, ngebahas Sampai segala nge-repair motor, malah. sampai nge-repair. Yang paling sepele Om, kalau saya mau beli switch-nya kan banyak yang dari remote ditukar ke switch tuh Om. Ya, Ada yang pakai lever. toggle, ada yang pakai lever. Ada nggak Om tipsnya untuk milih si switch-nya yang bener, yang mana, yang kuat, apa yang bagus? Apakah mahal udah pasti bagus atau nggak perlu mahal udah ada yang bagus? Nah, sebenarnya gimana sih Om? Nah, Pilih. Bentar dong. Sebenarnya kita salah posisi. Om yang mesti di sini. oh iya. Gak iya. usah di tengah. Wah, Masa gue yang di tengah? Gimana Om? Iya. Pilih toggle tadi Om. Pilih tanggal tadi Om. jadi gini Om, biasanya di peralatan-peralatan itu ada ininya Om, ada keterangannya kalau solenoid atau kontaktor itu kan ada koilnya Om, yang untuk gerakin si kontak poinnya. Nah, koilnya itu berapa ampere, jadi kita tinggal ukur nanti kita akan pakai switch untuk gerakin koil itu pakai yang berapa ampere. Nah, Oh. cuma kan kadang-kadang switch yang menurut kita bagus, tapi speknya nggak sesuai. Ya. Sama si Sama si, selenetnya. ya. Oke. Kadang ada yang mementingkan estetika. Ini kalau di mobil gue bagusnya ini nih. Betul, iya. Tapi ini Benar, speknya nggak sesuai sama yang diminta nih. Nah, Ya. itu ada trik lagi Om ya? Ada Om. Jadi kalau misalnya katakan ini si kontaktornya dia pakai si coilnya itu pakai ini pakai 10 ampere katakan. Nah, sedangkan switch yang kita punya itu cuma 5 ampere. Masih bisa Om, kita pasang relay. Jadi dari switch masuk ke relay, dari relay yang supply sini. power ke sini. Oh, Jadi gitu. switchnya nggak panas dan nggak cepet rusak. Makanya kalau kita suka lihat teman-teman pakai switch yang model kayak lampu yang kecil-kecil, Ya. itu kuat-kuat juga ternyata di jumper Dibantu. lagi pakai Iya ini ya. betul Om, dibantu pakai ini dibantu pakai sama relay. relay. Nah, Kalau misalnya kabel yang kita pakai, usahakan kabel yang pakai merek-merek bagus ya Om. Jadi mereka tuh standarnya sudah sesuai dengan apa yang mereka state di datasheet Om. Oh, di data si kabelnya itu. Ya, jadi sesuai. Nah, terus kadang-kadang orang nanya, kok kabel 70 mm diukur garis tengahnya nggak ada 70. Udah gitu, ini
kok di sini 70? Nah, jadi yang dimaksud 70 mm itu adalah 70 mm square luas penampangnya Om, bukan diameternya. Oke. Ya, luas penampang. Nah, kemudian kalau mengukur DC itu untuk tegangan mudah Om, untuk mengukur volt, tapi untuk mengukur ampernya itu agak sulit. Sekarang kita bisa mengukur ampere dengan ini ada alat baru nih Om. Jadi ini namanya CT Om. CT itu current transformer. Jadi kabelnya tinggal dilewatin sini, dikalungin, nanti kebaca ampernya berapa. Jadi kalau misalnya mobil si instrumennya itu lengkap, begitu ada sesuatu yang di luar keharusan, kita udah bisa menganalisa Om, ada problem di sini. Oh, ini ada problem di sini gitu. Jadi memudahkan kita dalam perawatan Om. Mobil off-road itu nggak pernah ada waktu yang cukup. Apalagi kalau untuk dibikin video. Ini kalau kita terusin takutnya yang nonton marah, lama amat. Iya. Kita kalau nongkrong di bengkel bisa seharian. Sama. Yang paling benar kalau teman-teman ada yang pengen lebih dalam lagi soal listrik sama Wins, ke tempatnya Om Diki aja. Benar. Main-main aja. Karena Om Diki nih Iya. andal banget deh soal Wins. Ini aja belum kita kupas semua nih. Iya, karena kan? terbentur durasi. Karena sebentar durasi. Kalau mau konsultasi langsung, ngobrol-ngobrol sama Om Diki, langsung aja hubungi Onion Boy. Onion Boy. Anak bawang ya, Mbak? Iya. Anak bawang. Ada IG-nya Heeh. sama nomornya Om Diki. Iya, kontak langsung aja di bawah. Mm-mm. Jadi kalau yang nggak nonton sampai habis nanya bengkelnya di mana? Udah. Oke, Sobat Jeep, sekian dulu video dari gua dan Bimo Dan Om dan Diki. bareng sama Om Diki. Terima kasih Om, ilmunya Thank you banget. bermanfaat Sama. banget. Dan jangan lupa subscribe channel Jeep TV, pantau di hari Rabu dan Sabtu ya, sayangnya. Hidupin Nyalain loncengnya. lonceng. Kalau ada video baru jadi pada tahu. Di like videonya. Nah, pasti itu. Dan jangan lupa follow IG-nya Majalah Jeep dan Facebook-nya dan buka webnya. website-nya. Sekian dari gua Rindra dan Bimo. Terima kasih. Pamit, thank you. Nah, Om Diki tuh Sobat Jeep. Ini. Aduh. Salah, bentar. Nah, langsung aja, Pak. Langsung. Nah, Om, kan tadi udah jelasin soal kabel, Om. Nah, kita bahas sorry. Out ya. Oke, 3, 2, 1. Tadi gue sebenarnya pengen nanya buat tadi gue sebenarnya pengen nanya. Wih, 3, 2.